Kali ini, kita bakal bedah ide-ide penting dari bukunya David Pereira, Unwrapping Product Teams. Kita mau cari tahu nih, kenapa sih banyak banget proyek keren yang ujung-ujungnya malah gagal total? Coba kita mulai dari pertanyaan ini deh, yang kayaknya familiar banget buat banyak dari kita. Pernah nggak ngerasain kayak gini? Udah kerja berbulan-bulan, mati-matian ngejar deadline, pas launching, sepi, nggak ada apa-apa. Nah, rasa frustrasi kayak gini tuh, ini bukan cuma soal sial loh. Ini tuh gejala dari sebuah perangkap yang sayangnya umum banget di dunia kerja sekarang. Perangkap ini namanya pabrik fitur. Gampangnya, ini kondisi di mana sebuah tim atau organisasi itu fokusnya cuma bikin fitur sebanyak-banyaknya, bukan pada hasil atau nilai yang diciptakan buat pelanggan. Pokoknya yang penting produksi, bukan solusi. Dan seberapa besar masalah ini? Siap-siap kaget ya, angkanya 80%. Ya, Anda nggak salah dengar. 80% fitur di produk software itu jarang atau bahkan nggak pernah dipakai sama sekali. Coba bayangin, itu kan pemborosan waktu dan tenaga yang luar biasa ya. Dan bukan cuma itu, ini juga buang-buang duit loh. Estimasi kerugiannya itu bisa sampai 29,5 miliar dolar. Dan itu baru dari perusahaan software cloud aja. Gila kan? Oke, pertanyaannya sekarang. Kalau pabrik fitur ini jelas-jelas merugikan, kenapa sih banyak banget tim yang kejebak di situ? Nah, ternyata akar masalahnya itu ada dua. Yang pertama, ini soal cara kita kerja. Seringkali, kita terjebak di alur kerja yang koordinatif. Maksudnya gimana? Jadi tiap tim itu kerja di kotaknya masing-masing. Tim A selesai, lempar ke tim B. Tim B selesai, lempar ke tim C. Model estafet kayak gini nih yang bikin banyak penundaan dan yang lebih parah bisa membunuh kolaborasi dan kreativitas. Penyebab kedua, ini soal cara kita berpikir. Banyak organisasi yang menganut pola pikir tetap atau fixed mindset. Jadi mereka itu takut sama hal-hal yang nggak pasti, maunya semua terencana dengan rapi dari A sampai Z. Padahal kan kita tahu sendiri, dunia nyata itu nggak kayak gitu, selalu ada aja perubahannya. Nah, ketika proses yang kaku ini digabungin sama pola pikir yang tertutup, lahirlah apa yang di buku ini disebut, terus terang aja, manajemen omong kosong. Tapi jangan salah ya, ini bukan berarti orang-orangnya malas atau nggak kerja. Justru sebaliknya, mereka super sibuk, tapi sibuknya sama hal-hal yang, ya gitu deh, sibuk ngumpulin requirements yang panjangnya kayak novel, rapat maraton buat cari konsensus yang ujungnya nggak jelas, bikin laporan output yang tebel tapi nggak ada yang baca, intinya sibuk tapi nggak produktif. Oke, kita udah cukup bahas masalahnya ya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya kita keluar dari jebakan ini? Nah, buku ini nawarin 3 alat buat kita. Peta, kompas, dan kendaraan. Alat pertama adalah peta. Peta ini adalah strategi produk kita yang harus jelas dan simpel. Nggak perlu rumit, yang penting semua orang di tim tahu persis kita ini mau bantu siapa sih dan kenapa apa yang kita kerjakan ini penting buat mereka. Ada alat bantu yang bagus banget buat ini. Contohnya Lean Canvas. Ini tuh kayak kerangka kerja yang maksa kita buat balik ke dasar-dasar. Apa masalah pelanggan yang mau kita selesaikan? Siapa targetnya? Dan apa sih yang bikin solusi kita beda dan spesial? Nah, ini bagian krusialnya. Punya strategi yang jelas itu ngasih kita izin dan keberanian buat melakukan hal yang paling susah. Bilang, enggak. Ini persis kayak kata Steve Jobs kan? Fokus itu bukan soal bilang iya ke satu hal, tapi soal berani bilang enggak ke 100 ide bagus lainnya. Oke, peta udah ada. Sekarang kita butuh kompas. Kompas ini adalah komitmen kita untuk melakukan penemuan berkelanjutan atau continuous discovery. Ini cara kita buat jalan di medan yang penuh ketidakpastian. Maksudnya gimana? Ya, kita nggak bisa cuma berasumsi. Kita harus terus-terusan ngetes ide dan asumsi kita langsung ke lapangan. Cari tahu apa sih yang beneran dibutuhin pelanggan, bukan apa yang kita kira mereka butuh. Dan ini penting banget. Kita harus tega buat buang ide-ide yang jelek secepat mungkin. Jangan sampai udah terlanjur buang banyak waktu dan uang. Alat terakhir adalah kendaraan kita. Ini soal mengubah cara kita mengirimkan produk. Fokusnya bukan lagi cuma yang penting rilis, tapi menjadi pengiriman yang penuh perhatian. Artinya, setiap fitur yang kita buat, setiap baris kode yang kita tulis, tujuannya adalah untuk belajar sesuatu yang baru. Bahkan ada ide yang kedengarannya agak radikal nih. Sesuatu yang biasanya kita hindari, yaitu utang teknis atau tech debt, ternyata bisa jadi alat strategis. Anggap aja kayak kita ngambil pinjaman buat bisa belajar lebih cepat, bikin solusi yang mungkin belum sempurna tapi bisa dapat feedback cepat. Kuncinya satu, kita harus disiplin buat ngebayar utang itu nanti. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini intinya tentang satu pergeseran fundamental.
yaitu pergeseran peran dari yang tadinya cuma jadi penumpang, sekarang jadi pengemudi. Ini adalah perjalanan buat berubah. Dari yang tadinya cuma manajer backlog yang tugasnya ngejalanin daftar perintah, menjadi seorang manajer produk yang sejati, yang diberdayakan, yang punya otonomi buat benar-benar fokus mecahin masalah sulit buat pelanggan. Jadi, ulasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan, buat diri kita sendiri dan buat tim kita. Coba tanya, selama ini, apakah Anda cuma penumpang di roadmap orang lain, atau Anda yang benar-benar pegang kemudi?